7 ini kita akan membahas mengenai ini ya, software as a service. Nah, akan membahas software as a service, seperti apa software as a service. Sebenarnya secara umum sih dulu sudah pernah kita sampaikan, tetapi hari ini kita akan coba lebih ini lagi ya, lebih detail lagi terkait software as a service. Ya tentunya nanti eh, penggunaannya di Oracle ya, karena kita menggunakan itu. Ya, ini akan saya share dulu PPT saya. PowerPoint. Nah, oke, sudah bisa terlihat. Baik. Nah, ini yang akan kita eh, diskusikan hari ini, yaitu pertama nanti intro ya terkait dengan SaaS ini, kemudian ada benefit dari SaaS, kemudian layanan SaaS di Oracle tentunya, dan penggunaan Oracle Cloud untuk SaaS. Nah, kemudian setelah mengikuti mata kuliah ini, nanti diharapkan kita mengetahui dan bisa memanfaatkan penggunaan dari Oracle Cloud Infrastructure. Tapi sekali lagi ini hanya sebuah layanan cloud yang ditawarkan oleh, dalam hal ini, Oracle ya. Nanti untuk implementasinya, pemanfaatannya itu bisa menggunakan layanan-layanan yang lain yang tentunya yang mendukung SaaS ini. Itu ya, ada banyak, ada AWS, Alibaba juga sekarang itu, Google pasti ada juga. Oke. Nah, nah sebenarnya ini ya, ini pendahulunya. Dan awalnya ini eh kita tahu bahwa ada namanya ini ya, penyedia dari application service. Nah, ini awalnya ini di tahun ya 2000-an lah ya, di tahun 2000-an. Nah, tetapi ketika menggunakan application service provider ada keterbatasan bahwa ya seorang pelanggan itu harus melakukan ini ya, eh, apa ya, harus menginstal atau memasang perangkat lunak di komputernya ya, sebelum sebelum masang servisnya. Nah, setelah itu kemudian ya dia harus melakukan konfigurasi. Kemudian ya untuk melakukan konfigurasi kan itu ya memakan waktu. Ya kalau misalkan sekali dicoba langsung berhasil, kalau enggak ya nanti akan ada konfigurasi yang tidak sesuai ya. Tentunya hal ini akan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Normalnya agak lama, nanti belum kalau troubleshooting dan segala macamnya. Nah, sehingga application service provider ini tidak efisien, tidak menawarkan sebuah eh, service ya, atau layanan yang tidak sesuai kebutuhan lah, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian SaaS ini muncul ya sekitar tahun 1990-an ya, baru lahir lah saya itu sekitar segitu. Nah, kemudian itu diciptakan kira-kira tahun segitu. Nah, SaaS ini memberikan layanan yang sangat jauh efisien daripada application service provider tadi. Yang sebagai contoh, misalkan satu instan itu nanti bisa
melayani banyak tenan atau melayani banyak pelanggan. Nah, makanya ini sering disebut ini ya, apa arsitektur eh, multi tenan gitu. Atau kalau di ini multi yang banyak penyewa gitu, ibaratnya seperti itu. Itu latar belakangnya. Nah, kemudian di sini kemudian apa sih sebenarnya software as a service ini? Ya, software as a service adalah tekstualnya sebuah model layanan perangkat lunak, jelas berbasisnya itu cloud, di mana penyedia cloud itu nanti yang mengembangkan, memelihara perangkat lunak, ya. Jadi ya dari hardware-nya, jadi dari software-nya itu yang menyediakan dari penyedianya atau layanannya gitu. Nah, kemarin kita jadi jangan keliru ya. Kita sudah tahu istilahnya ada platform as a service, kemudian ada infrastruktur as a service, dan yang ini software as a service. Kalau infrastruktur saya rasa sih gampang ya, tapi yang platform as a service dan software as a service ini yang mungkin eh, kadang keliru gitu ya. Karena posisinya software as a service juga kita itu nggak menyediakan softwarenya, kita hanya menggunakan ya. Kalau ini apa juga sama menggunakan. Nah, tetapi bedanya adalah kalau platform as a service dia spesifik ya. Kalau misalkan eh, ada aplikasi point of sale gitu, ya udah kita menggunakan. Kita cukup menggunakan point of sale tersebut, nanti data kita semua disimpan di cloud kayak gitu. Nah, kalau ini arti spesifik dia untuk point of sale dan tidak terlalu kompleks ya. Kalau ini nanti akan sangat kompleks ya, akan sangat kompleks untuk dari sisi apa benefit tujuan kayak gitu. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, sebenarnya ketika kita mau membangun sebuah ya terutama platform as a service ya, itu sangat memungkinkan ya. Tapi kalau yang eh, apa software as a service ini ya tentunya karena ini biasanya yang punya ya perusahaan-perusahaan besar yang punya ini gitu. Nah, kemudian mereka tetap ya konsepnya karena cloud sama ya, dia menggunakan konsep pas as you go. Artinya ya apa yang kita bayar, apa yang kita gunakan gitu. Misalkan kita nanti menggunakan banyak layanan A B C D gitu ya, ya berarti nanti itu yang hanya kita bayar gitu ya. Tergantung trafficnya seperti apa, kemudian apa namanya untuk layan-layan apa yang digunakan gitu. Itu by as you go seperti itu model konsep pembayarannya. Kita tidak dibebani di awal itu enggak, kemudian tapi ini sesuai sesuai kebutuhan ya, sesuai dengan apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Nah, di sini penyedia layanan atau yang menyewakan ke kita, dia itu nanti yang mengelola semua perangkat keras. Sama ya, infrastruktur juga seperti ini. Nah, dan perangkat lunak tradisional ya, perangkat lunaknya yang sama seperti perangkat lunak misalkan kita bikin tradisional, dan termasuk middleware yang dia menghubungkan antara apa misalkan front end dan back end gitu, mereka sudah menyediakan middleware-nya atau perangkat lunak aplikasi dan keamanannya. Artinya semua di sini setelah disediakan oleh eh, dalam hal ini ya penyedia layanan gitu. Ya sekali lagi sekarang ya kita kebutuhannya apa, kita concern ke apa bisnis prosesnya. Kita tidak perlu menyediakan infrastrukturnya, kita tidak perlu menyediakan softwarenya, tetapi kita cukup fokus di apa proses bisnis yang akan kita jalankan, yang akan kita kerjakan. Nah,
Nah, bagi kita pelanggan ini ya, pelanggan software as a service, ya tentunya akan menurunkan biaya pengembangan ya sebuah layanan karena ya itu sudah disediakan, sudah ada di penyedia. Nanti kita ketika misalkan ada update, ada apa dan segala macamnya ya sudah tidak diperlukan lagi. Tentunya ini nanti sudah di-patch atau sudah ditambal oleh penyedianya. Ya tentunya ini akan menurunkan biaya pengembangan sebuah layanan. Nah, kemudian eh, dengan menggunakan software as service kita ini bisa memprediksi ya, bisa memprediksi biaya, biaya layanan yang lebih akurat, bisa sesuai, bisa pas. Karena apa? Ya tadi ya di awal kita apa cukup ini ya, cukup memprediksi kira-kira nanti misalkan kita menggunakan layanan tertentu, nah ini yang menggunakan kira-kira segmennya siapa saja, kapan, kemudian kalau misalkan ini layanannya berdasarkan waktu tertentu, nanti kapan dan berapa lama. Nah, itu yang dipikirkan ya. Jadi ya otomatis harusnya dengan seperti itu nanti kita jauh bisa meramalkan biaya yang akan kita bayarkan ke penyedia layanan. Nah, eh, ini ada beberapa eh, ini ya, ada beberapa model software atau layanan yang telah disediakan. Ada namanya, nah ini tentunya karena kita Oracle ya, jadi ya ini punyanya Oracle layanan ini. Tapi mungkin untuk penyedia yang lain harusnya sih ada model-model seperti ini. Yang pertama itu ada Oracle Salesforce Automation ya. Kalau dari artinya jelas ya, di sini sebenarnya digunakan untuk membantu proses penjualan ya, untuk proses penjualan dan merekomendasikan dengan ya tentunya di sana pasti akan ada kecerdasan buatannya. Jadi ini ya untuk merekomendasikan atau untuk meramalkan proses penjualan gitu ya. Salesforce Automation. Ya, tentunya dengan ini ya, dengan didukung data-data yang komprehensif. Nah, ini layanan pertama. Kemudian ada yang pernah dengar CRM? Belum? CRM itu ini ya, Customer Relationship Management. Nah, ini biasanya biasanya perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan ini. Mereka itu benar-benar memikirkan hubungan yang terjadi eh, ap- eh, antara perusahaan dengan konsumen atau pelanggan gitu ya. Jadi mereka benar-benar memikirkan itu, benar-benar memanage hal tersebut. Ya, ini ya sebenarnya sebuah sistem perangkat lunak ya, yang dia digunakan untuk ini ya mengelola hubungan ya perusahaan tadi dengan pelanggan ya. Tapi di sini ini banyak sekali, ini hanya tidak semudah ini ya, tidak semudah namanya juga mengelola. Berarti di sini dari model pengelolaan, kemudian analisis dan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas ya. Jadi di sini nanti akan apa ya sebuah solusi end to end lah ya dari depan sampai sampai belakang. Ya misalkan proses penjualannya, layanannya, kemudian proses perdagangannya, pemasarannya seperti itu yang disediakan eh, apa CRM ini, Customer Relation Relation Management.
Nah, nah ini sekali lagi biasanya ya tentunya harus didukung data-data dan nanti menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan yang tadi untuk menganalisis data yang ini ya, data yang telah didapatkan. Kemudian ada lagi manajemen konten web, ya. Manajemen konten web di sini manajemen konten web apa ya namanya manajemen ya manajemen web konten ya kalau ya sama saja kalau misalkan kita punya WordPress. Nah, itu WordPress kan itu manajemennya buat mengelola konten yang ada di website. Kalau ini standar lah ya, tapi apa yang pertama tadi Salesforce Automation dan CRM Customer Relation Management ini yang memang spesifik ya. Biasanya perusahaan-perusahaan enterprise atau perusahaan-perusahaan besar yang skalanya mungkin sudah multinasional menggunakan konsep-konsep ini dan ini sangat penting sekali ya untuk apa proses-proses seperti ini. Kemudian, nah ini keuntungannya yang tentunya bisa didapatkan ya ketika kita menggunakan software as a service. Yang ya dari scalability ya, scalability artinya nanti untuk ininya kita apa softwarenya kita ini bisa namanya skill ya, skill berarti nanti dia bisa fleksibel, bisa dinaikkan performanya atau dari baik secara vertikal atau horizontal, baik dia menambahkan instance atau dia ditambahkan resource-nya, di-upgrade RAM-nya, HDD-nya, prosesornya. Nah, itu skalabilitas modelnya seperti itu. Sekarang konsep-konsep seperti ini yang digunakan. Apa sebuah layanan yang nggak bisa di skill, waduh ini repot. Modelnya sekarang seperti itu ya, yang lagi ngetren. Kemudian ini dari tengah, kemudian kita ke sini ya. Nah, selanjutnya, dan tentunya kemarin kita sudah belajar tentang region ya, yang mana misalkan di sebuah region itu terjadi bencana alam, kemudian terjadi kebakaran gitu ya. Nah, itu datanya kita kan nggak mungkin kalau misalkan di satu titik kita sudah sewa kemudian kebakaran dan proses bisnis kita terhenti itu kayak enggak gitu ya. Nah, biasanya penyedia ini nanti sudah ada proses pengelolaan atau disaster recovery ya untuk apa pemulihan anomali. Nah, ini sudah ada backupnya ya tentunya akan lebih baik apa better disaster recovery-nya daripada ketika kita secara konvensional harus menyediakan data center gitu. Nah, ini sudah tentunya akan lebih baik dan SLE-nya atau service layanan penjaminan dari layanannya ini tentunya akan sangat tinggi sekali. Itu kemudian ada apa? No hardware installation karena tadi software as a service itu dari hardware, dari software yang menyediakan dari penyedia, ya tentunya kita tidak perlu repot-repot lagi untuk melakukan instalasi perangkat keras. Ini mereka sudah sediakan. Nah ini nih yang bagus juga di sini ada apa? Ketika ada apa software-software atau perangkat atau OS dia yang obsolete ya atau tidak up to date dengan adanya ini tentunya nanti akan lebih up to date. Ini kemudian dan terkait dengan proses penyesuaian yang cepat terhadap organisasi ini juga bisa di, ini ya bisa didapatkan ketika kita menggunakan software as a service. Kemudian tidak ada ini ya
eh, apa tidak ada operasi yang manual, tentunya semua ini dilakukan apa secara cepat dan secara automatically. Nah, ini tadi karena kita menggunakan layanan menggunakan konsep pass as you go, artinya layanan yang dibayarkan ya sesuai yang kita gunakan, seharusnya di sini akan lebih eh, hemat ya untuk masalah cost. Nah, ada beberapa keuntungan yang lain terkait dengan eh, software as a service. Yang pertama karena kita tidak butuh perangkat keras, kemudian kita tidak butuh juga eh, middleware middleware tambahan. Nah, ini tentunya akan mengurangi biaya instalasi dan implementasi. Tadi ya ada istilahnya lower upfront cost. Berarti ini kan nanti akan mengeluarkan biaya di depan ya. Kalau konvensional kan enggak, konvensional kita harus investasi dulu infrastrukturnya, belum untuk softwarenya dan segala macamnya gitu. Nah, kalau ini enggak. Jadi ya nanti kita bayarnya sesuai dengan yang kita gunakan atau lower up front cost. Nah, kemudian ada ini ya, ada predictable ongoing cost. Nah, kalau yang ini di depan dia, kemudian yang selanjutnya ini ongoing berarti yang sedang jalan ya. Nah, kadang kan kita tidak tahu ya walaupun kita sudah misalkan kita yang konvensional, kita sudah eh, sudah sudah menyediakan biaya di depan, kemudian nanti mungkin saja ada resiko-resiko yang memerlukan biaya ketika proses produksi, prosesnya lagi jalan. Artinya ada biaya-biaya tak terduga yang bakal dikeluarkan ketika menggunakan yang ini ya, yang konvensional. Sebagai contoh misalkan eh, ada kebutuhan untuk ini untuk menambal atau memperbarui perangkat lunak gitu ya. Misal atau perangkat kerasnya, oh lah ini kok sekarang performanya sudah turun gitu misalkan. Ya tentunya kita harus mengupgrade, kita harus menambahkan resource tersebut agar performanya baik kembali. Artinya di sini dengan adanya ongoing ini dia akan mengubah biaya modal menjadi biaya operasional gitu ya. Nah, biaya modal maksudnya apa? Ya tadi kita ketika konvensional kita menyediakan servernya, infrastrukturnya dan segala itu kan modalnya ya agar jalan produksinya, sehingga kalau menggunakan yang software as a service ini enggak, dia lebih ke operasional, lebih ke kesehariannya aja untuk proses produksinya. Nah, ya tentunya dengan ini nanti akan mengurangi resiko-resiko tersebut. Nah, setelah itu ada istilahnya rapid development ya. Kalau dari rapid berarti ini nanti dia bisa berjalan dengan cepat untuk untuk deploymentnya. Ya bayangkan ketika kita mau mau membuat instan saja gitu ya, membuat instan, kemudian kita masang aplikasi di sana, kan itu sangat hanya hitungan menit ya, nggak perlu lama-lama. Dia sudah bisa, kita bisa mendeploy aplikasi gitu. Kalau SaaS sekali lagi SaaS karena aplikasinya sudah ada sama penyedianya ya itu bakal lebih cepat lagi tentunya gitu. Nah, ini ya tadi ya untuk ketika nanti ingin
ingin menyalakan layanan atau menghidupkan layanan itu akan jauh lebih cepat, atau ada pembaruan gitu masih nanti sudah bisa dilakukan secara otomatis. Nah, kemudian eh, untuk ini ya, untuk apa? On demand scalability. Nah, ini dia nanti akan secara instan ya terkait dengan kebutuhan atau permintaan transaksinya ya. Tadi scalability kan dia nanti bisa di up kan, bisa di down kan ya sesuai dengan load yang ada di ininya, di load kebutuhan dari penggunanya tentunya ya. Kalau misalnya kinerjanya lagi, permintaannya lagi banyak, nanti dia bisa di scale, bisa dinaikkan performanya, bisa dinamis seperti itu. Itu untuk yang on demand sesuai kebutuhan, untuk sesuai permintaan ininya untuk melakukan scalability. Nah, tadi ya bahwa lower upfront cost ini tadi dia akan menghilangkan kebutuhan akan dari baik itu perangkat lunak, perangkat keras, dan middleware tambahan ini nanti akan eh, akan dihilangkan karena sudah disediakan oleh penyedia. Artinya menghilangkan biaya di depan. Kemudian eh, termasuk di sini biaya instalasi, biaya implementasi. Nah, itu nanti tidak akan dikeluarkan ketika kita menggunakan SaaS. Ini tadi yang sudah kita sampaikan bahwa ada biaya-biaya tak terduga untuk melakukan misalkan pengelolaan itu ya. Kan kalau kita punya hardware atau infrastruktur tertentu itu kan ya harus di-maintain ya, harus dipantau terus. Nggak bisa kita sudah masang ditinggalkan ya enggak. Kita ada biaya untuk melakukan pengelolaan. Kemudian ada penggantian ya. Namanya elektronik atau apapun kalau misalkan nanti dipakai terus-menerus 24 jam, ya tentunya pada suatu saat nanti dia performanya turun atau bahkan tidak berfungsi sama sekali sehingga harus dilakukan pergantian. Oke, ya ya standar lah. Yang sepele misalkan kalau di server biasanya kan ada apa? Misalkan baterai CMOS-nya atau apa itu di motherboard itu sepele kayak gitu. Tapi kalau mau ganti ya harus dimatikan dulu kan. Itu kayak gitu. Itu yang hal-hal yang sepele. Ataupun memperbarui perangkat lunaknya itu. Nah, proses pembaruan ini ya sebaiknya ini harus continue dilakukan gitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa sebuah perangkat kita tahu ya bahwa konsep perangkat lunak itu tidak ada yang sempurna ya. Konsep perangkat lunak seperti itu pasti misalkan ketika kita bilangnya sekarang perangkat lunak X itu aman gitu ya, tidak mungkin ada yang bisa melakukan menjebol gitu. Iya, sekarang iya, nanti suatu saat karena mungkin sudah banyak yang mencoba, sudah banyak yang tahu celahnya, nanti akan tembus juga gitu misalkan. Nah, sehingga itu perlu dilakukan update secara kontinu. Kalau antivirus saja deh, antivirus mungkin yang menggunakan antivirus ya. Untuk antivirus sekarang mungkin masih bisa terdeteksi, tapi ya namanya juga virus, pasti ya kalau virusnya virus yang menyerang manusia kan ada namanya evolusi katanya ya. Ada varian alpha, beta dan segala macamnya. Sama juga dengan virus komputer. Kalau virus komputer juga dia pasti kan akan diupdate terus gitu. Itu contohnya, maka perlu dilakukan updating perangkat lunak gitu. Vaksinnya lah ibaratnya gitu. Selain itu juga perangkat keras ya, perangkat keras apalagi zaman sekarang ini perangkat keras itu perkembangannya luar biasa sekali.
Nah, ini kemudian mengubah biaya modal ya, tadi biaya yang dikeluarkan yang tanpa biaya modal ini tidak bisa berjalan proses bisnis kita, nanti akan diubah menjadi biaya operasional. Ya, operasional itu keseharian, operasi keseharian tentang pas proses bisnisnya yang jalan ini. Itu nanti yang bayar yang itu aja, operasional aja, bukan biaya modalnya. Nah, ini tadi bahwa rapid development ya, proses deploy atau pemasangan yang relatif cepat itu. Dari ini yang membangun aplikasinya ya bahkan nggak membangun apa, kemudian ada beberapa pembaruan terbaru yang bisa di, disesuaikan, kemudian ada apa, update secara otomatis tadi ya, penambahan ngepatch gitu ya, kalau misalkan ada apa, fungsi-fungsi tertentu yang sekiranya dia kurang bisa berfungsi secara optimal, nanti bisa dilakukan patch gitu, patchingnya. Oke, nah ini ada beberapa ini ya, eh, layanan ini layanan yang apa, yang lagi hype, yang modern, yang berkembang, yang saat ini digunakan konsep-konsepnya ya. Di sini ada apa ya, ada connected cross business solution, artinya apa, bisnis-bisnis yang berbeda ini nanti bisa saling apa ya, bisa saling terhubung, pasti saling terkoneksi antar solusi-solusi bisnis tersebut. Ini yang termasuk layanan modern. Kemudian selanjutnya dia jauh lebih cepat, apa, lebih fleksibel ketika ada ketika update-update terbaru ini. Dia juga ini apa, eh, dilakukan personalisasi solusinya itu dengan cepat untuk kebutuhan kita, bisnis kita. Ya, ini tentunya nanti akan mempertahankan penyesuaian yang ini ya, yang berharga gitu. Kemudian untuk data portability nanti kaitannya dengan ketika ada pemindahan atau apa ya, atau migrasi di seluruh eh, di seluruh layanan SaaS ini akan, atau dari lokal misalkan, dan di cloud kita itu nanti dia akan lebih mudah dalam hal persiapan misalkan, atau visualisasi, bahkan nanti dari eh, sorry sorry dari mana ini, oke ini ya, baik itu dari sisi persiapan, kemudian untuk visualisasi dan analisis data itu nanti bisa dilakukan dengan cepat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat tren dan polanya ya, polanya. Atau juga nanti bisa menggabungkan data-data dari pihak ketiga gitu ya. Berarti yang tidak disediakan oleh SaaS ini nanti bisa digabungkan. Nah, kemudian apa? Selain itu terkait dengan ini ya, built-in analysis, artinya di sini akses data ini eh, bisa dilakukan secara real time, dan untuk ini ya, eh, untuk menyajikan informasi secara cepat gitu. Dengan demikian seharusnya nanti untuk apa? Nanti akan meningkatkan produktivitas ya, dengan apa, pembelajaran yang mandiri, dan nanti dia akan bisa secara adaptif ya.
untuk ininya. Itu adalah salah satu konsep atau SaaS yang modern. Nah, di sini ya tadi ya foster innovation ini berarti dia akan berinovasi dengan cepat dan terus-menerus. Ya, ini contohnya misalkan ini ya penggunaan artificial intelligence untuk untuk mengolah atau mengenali pola tadi atau trennya, kemudian ada chatbot, kemudian ada asisten digital, kemudian ada IoT, blockchain dan teknologi-teknologi baru yang lainnya. Ini modern SaaS seperti itu nanti arahnya. Nah, kemudian ini ada beberapa produk ya, ada beberapa produk. Nanti mungkin lihat di Oracle di sana ada beberapa produk yang apa yang bisa dimanfaatkan ya tentunya untuk proses bisnisnya di Oracle itu ada di websitenya, ada dari Oracle ERP, SCM, semua dengan analytic cloud, advertising, iklan dan segala macamnya, sampai dengan di sini communication secure, shield, cloud ada. Itu yang disediakan untuk proses bisnis kita. Tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail semua produknya karena ya ini sekali lagi ini salah satu contoh produk yang disediakan Oracle untuk SaaS-nya. Nah, misalkan ini untuk ERP ya. Nah, biasanya ini kaitannya nanti dengan biasanya perusahaan-perusahaan besar ya yang menggunakan atau skalanya enterprise yang menggunakan ERP ini. Ini ya di sana bahwa dikatakan ya ini termasuk menggunakan financial cloud ya. Beberapa modul atau beberapa layanan yang disediakan ya oleh Oracle ERP ini accounting hub, reporting, analisis, payable, asset, revenue management, receivable collection dan segala macamnya. Semua ini adalah kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan manajemen ini ya terkait dengan finansial atau dengan data-data keuangan di dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian ada selain itu ada namanya SCM, Oracle SCM dan Manufacturing yang dia basisnya cloud. Tujuan dari ini apa? Sebenarnya di sini digunakan untuk melakukan percepatan inovasi dalam rantai pasokan ya. Ada rantai pasokan dan untuk mendorong kebutuhan keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat di semua titik dalam sebuah siklus hidup proses produksi. Nah, untuk modul-modulnya ada project management gitu, project management, kemudian ada resource management. Project management ini nanti samalah seperti ketika kita membuat software ya. Berarti di sini ada orang-orangnya yang mengerjakan, orang-orangnya yang melakukan proses produksi X, Y, Z. Dan kita lakukan monitoring ya di sini project management. Kemudian ada resource management. Nah, dalam satu produk ini, nah ini banyak sekali modulnya. Beda halnya ketika kita menggunakan platform as a service ya. Kalau platform as a service ini paling hanya satu ini aja. Misalkan ketika kita ya contohnya project management itu menggunakan Trello. Ada yang pernah menggunakan Trello? Ya, nah itu kan ya seperti itu, hanya untuk kebutuhan project management. Itu.
Nah, di sini juga SDM ini terdapat resource management, ada task management. Nah, ini di sini dalam satu Oracle SDM di sini sudah ada apa modul-modulnya, ada project cost control, project billing, grant grant management, ada analitiknya tentunya. Oke. Selain itu juga ada ini ya, eh, Oracle Analytic Cloud. Ya karena namanya analitik ya, sebenarnya di situ nanti jelas kaitannya dengan data visualisasi. Kemudian ada apa ya? Kalau kita mau membuat sebuah eh, apa ya? Membuat sebuah film atau membuat ini ada namanya storytelling ya. Jadi jalannya cerita itu seperti apa. Kemudian apa? Ada open data source connectivity di sini digunakan untuk melakukan menghubungkan data source dari sumber yang lain. Nah, ada enterprise data modeling, data preparation, enrichment, machine learning tentunya harus ada di sini. Kemudian ada apa? Governance dan keamanannya sampai dengan nanti customer review-nya. Nah, ini nanti sangat pentingnya, sangat penting sekali kita bawa customer review ini nanti digunakan untuk oh ini produknya gimana menurut pandangan dari customer. Nah, selanjutnya eh, ini Oracle Advertising. Ya, ini namanya advertising berarti nanti kaitannya dengan ini ya, apa? eh, apa untuk ini ada activation, kemudian ada mood untuk pengukuran. Ya, yang jelas ini untuk ini ya, untuk menginformasikan dan mengukur keputusan bisnis ini ya. Kira-kira ini jalur mana nih yang sesuai untuk mengiklankan produk kita, misalkan seperti itu. Nah, kemudian Oracle HCM ini nanti kaitannya dengan ini, ya dengan sumber SDM ya, human resource, terkait dengan pengelolaan SDM, manajemen bakat ya, ada ini juga manajemen bakat, kemudian ada workforce management, payroll, HCM analitik gitu-gitu. Intinya nanti kaitannya dengan human resource. Selanjutnya tadi ini Oracle Customer Experience Cloud. Ini nah ini di sini juga ada modul advertising-nya, marketing, ada sales, service, CX platform, CX for industry. Di sini ini apa? eh, Tadi ada intinya untuk ini ya, untuk memperkuat hubungan pelanggan dengan platform yang meningkatkan konsistensi layanan, sehingga nanti ya itu layanan itu tetap harus dijaga kualitasnya gitu. Oke. Nah, kemudian ini untuk Oracle EPM ini untuk proses planning, ada profitable dan cost management, kemudian ada account rekonsiliasi, ada financial konsolidasi, ada kaitannya dengan apa? Pajak ya, laporan pajak, narrative reporting dan yang lain. Oke. Nah ini masih sama ya dengan yang tadi ya. Sebenarnya apa nanti ketika kita akan belajar tentang Oracle Cloud Platform, sebenarnya tadi ya bahwa Oracle Cloud Platform ini
nanti adalah sebuah kumpulan apa di sini kumpulan platform as service ya, yang dapat kita gunakan untuk terhubung ke SaaS, kemudian untuk perluasan dari aplikasi SaaS-nya kita, pengamanan dari aplikasi SaaS-nya kita, dan untuk melakukan analisis, menghubungkan dan secara kontekstual ya. Nah, tentunya ini ketika kita menggunakan data yang dari luar. Ini maksudnya apa sih Oracle Cloud Platform tapi untuk SaaS. Nah, ini ada kita nanti kira-kira menggunakan apa ini? Kira-kira menggunakan yang skalanya standar atau enterprise. Karena Oracle ini di sini ada dua ini ya, dua strata ibaratnya, dua jenis. Di sini ada yang standar, ada yang enterprise. Ya kalau misalkan perusahaan kita ya masih lokal-lokalan, masih kecil, ya gunakan yang standar. Tetapi kalau sudah ribet proses bisnisnya untuk apa melakukan konfigurasi, untuk melakukan apa manajemen, ya nanti bisa menggunakan yang enterprise. Yang multinasional misalkan, yang nasional, nah itu sudah seharusnya menggunakan enterprise. Ya yang membedakan adalah di sini tentunya nanti layanan-layanannya yang ada di dalamnya. Nah, ini ada beberapa nih. Nanti ada Oracle Visual Builder. Ini apa contoh ini ya, layanan enterprise yang digunakan ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi dengan low code. Jadi mungkin tidak melakukan coding ya, tapi ya drag and drop, misalkan modelnya properti seperti itu. Sama untuk ini juga ada Oracle Mobile Cloud Service, ini untuk membuat sebuah aplikasi mobile dan web. Maaf. Ada Oracle Developer Cloud Service. Ini ketika kita ingin membuat ini software dan nanti aplikasi kita akan di hosting di sana ya. Ini sebenarnya yang kita gunakan ini. Kemudian ada Oracle Identity Cloud Service. Ini ada Oracle Kemudian yang enterprise juga ada beberapa layanan, ada Oracle Integration, kemudian Oracle Data Integration Platform Cloud. Nah, itu nanti kaitannya dengan migrasi data untuk ELT ya, export, load, transform. Ada Oracle Analytic Cloud juga. Ini kalau yang ini standar, dia kalau untuk visualisasi, untuk data persiapan data, kolaborasi, ini sih menggunakan yang standar, nggak masalah. Artinya kembali lagi ke kebutuhan. Nanti kalau misalkan kita ingin memilih yang dia dia enterprise atau dia yang standar ya, atau basic tadi. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum rekan-rekan